Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Nanang di sini, tentunya masih di channel Tekno Gadget Official. Okay, let's go. Oke cuy, di video kali ini saya akan mereview kembali config terbaru dari Gcam LMC 8.4 by Hasli, yaitu config Orthodox. Seperti biasa, kalian harus simak video ini hingga selesai, karena di dalam video ini terdapat fastforward atau kata sandi untuk membuka file ekstra config-nya. Dan seperti biasa pula, sebelum saya mereviewnya, saya akan membuatkan tutorial step by step cara penginstalan aplikasi Gcam dan pemasangan config-nya. Ini ditujukan untuk pemula saja ya cuy. Oke baiklah, sebelum kita ke tutorialnya, jangan lupa kalian subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya. Terima kasih untuk waktunya, langsung saja kita ke tutorialnya. Let's go! Oke cuy, seperti biasa langkah awalnya itu kalian harus cek terlebih dahulu apakah device kalian itu sudah enable kamera 2 API-nya atau belum. Dengan cara kalian download aplikasi manual kamera compatibility yang seperti ini. Kalian bisa download aplikasi ini secara gratis di Play Store cuy. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya untuk mengeceknya. Nah, setelah seperti ini langsung saja kalian klik start, maka dia akan memproses dan kita tunggu saja hasilnya. Nah, jika hasilnya hijau semua seperti ini, berarti device kalian itu sudah enable kamera 2 API-nya, yang berarti sudah support untuk menginstal aplikasi Gcam. Namun, apabila di antara yang hijau ini salah satunya ada yang merah, berarti device kalian itu belum bisa untuk menginstal aplikasi Gcam. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya. Baiklah, jika kalian sudah pastikan device kalian itu sudah bisa untuk menginstal aplikasi Gcam, selanjutnya kalian tinggal download aplikasi Gcam LMC itu sendiri dan config Orthodox by Tekno Gadget Official. Kedua file ini kalian bisa download di kolom komentar yang sudah saya sematkan di bawah video ini. Dan di sana juga ada dua versi untuk Gcam-nya ya, saya letakkan, yaitu versi R17 dan R18. Tinggal kalian pilih saja salah satunya. Oke, langsung saja kita masuki step pertamanya, yaitu kita install terlebih dahulu aplikasi Gcam-nya. Oke, kita install cuy. Nah, karena di sini saya sudah menginstalnya, jadi saya batalkan saja. Oke, langsung saja setelah itu kita buka aplikasi Gcam yang baru kalian install tadi. Nah, selanjutnya untuk memunculkan config, kalian harus membuat folder config-nya terlebih dahulu. Dengan cara kalian tekan tanda panah yang ada di kiri atas ini, lalu kalian pilih more setting, kalian tekan. Oke, setelah itu kalian pilih config setting yang bawah, lalu pilih save setting. Dan buat saja di sini bacaannya bebas. Terserah ya untuk bacaannya, mau apapun juga bisa. Ini tujuannya untuk memancing folder config dari Gcam LMC ini nantinya akan muncul di folder penyimpanan internal HP kalian. Di folder itulah nantinya kita akan menaruh file config tersebut. Baiklah, jika kalian sudah buat bacaannya seperti ini, langsung saja kalian tekan yes untuk menyimpannya. Oke, setelah itu kalian bisa keluar terlebih dahulu dari aplikasi Gcam-nya dan masuk kembali ke aplikasi ZR-Zipper untuk mengekstrak config-nya. Oke, ini dia config-nya Orthodox by Tekno Gadget Official. Langsung saja kita tekan, lalu pilih ekstrak di sini. Setelah itu kalian masukkan fastforward yang ada di dalam video ini. Fastforward-nya nanti akan muncul di sudut kiri atas video, ditandai dengan bunyi bel. Maka dari itu kalian harus simak video ini dengan baik dan jangan skip-skip agar kalian lebih mudah mendapatkan fastforward config-nya. Oke, baiklah, jika kalian sudah memasukkan fastforward config-nya, langsung saja kalian tekan OK untuk mengekstraknya. Nah, maka config sudah berhasil terekstrak, yang dimana setelah kita ekstrak tadi akan ada satu file yang di dalamnya berisi 6 config dengan format yang berbeda-beda, yaitu untuk yang pertama format auto, yang kedua JPG, dan yang ketiga YUP. Tinggal kalian sesuaikan saja format mana yang sesuai dengan device kalian masing-masing. Dan di sini ada dua perbedaan ya cuy, yaitu versi AUX dan versi yang tidak ada AUX-nya. Yang versi tidak ada AUX-nya ini buat device yang belum ada ultrawide-nya ya cuy. Bagi yang sudah ada ultrawide-nya, kalian bisa pakai yang AUX. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya. Dan untuk menentukan format mana yang cocok dengan device kalian itu, kalian bisa cek menggunakan aplikasi Kamera 2 Pro yang seperti ini. Kalian bisa download aplikasi ini secara gratis juga di Play Store, tidak sampai 2 MB. Oke, langsung saja kita buka untuk mengeceknya. Nah, di sini langsung terdetek level kamera 2 API di device saya itu level 3. Jadi cocok untuk format yang YUP. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya. Baiklah, jika kita sudah cek level kamera 2 API di device kita, langsung saja langkah selanjutnya kita pindahkan ke 6 config ini ke folder LMC. Kita tandai satu persatu seperti ini. Oke, setelah itu kalian tekan icon kotak yang ada di kanan atas ini, lalu pilih potong. Setelah itu kalian tekan yang atas ini,
Lalu pilih memori perangkat. Setelah itu kalian cari folder LMC 8.4. Oke, ini dia foldernya LMC 8.4. Kita masuk. Setelah itu kalian bisa paste config-nya di dalam folder ini. Oke, jika sudah kalian bisa masuk kembali ke aplikasi Gcam-nya untuk memasang config-nya. Nah, untuk memunculkan config kita tinggal ketuk saja 2 kali di bagian yang hitam ini ya cuy. Oke, kita ketuk seperti ini 2 kali. Nah, maka config sudah muncul dan langsung saja kita pilih config-nya dengan format yang sesuai dengan device kita tadi. Karena tadi saya sudah cek level kamera 2 API di device saya itu level 3, jadi saya memakai format yang YUP. Oke, ini dia. Saya memakai yang AUX karena device saya sudah support ultrawide ya cuy. Oke, ini dia config-nya Orthodox YUP AUX by Techno Gadget Official. Langsung saja kita tekan import. Oke cuy, config sudah berhasil terpasang dan langsung saja saatnya kita review. Let's go. Oke cuy, untuk review pertama kita main di mode kamera seperti ini, objek random saja cuy. Oke, kita tunggu hasilnya. Kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai dan ini dia hasilnya. Oke, untuk hasilnya di sini tone-nya cukup natural dan tidak over kontras sama sekali seperti config-config sebelumnya yang over kontras dan cerah. Namun di sini kita tone-nya cukup datar ya. Untuk kualitas HDR-nya di sini cukup baik, detailnya mantap dan untuk kualitas HDR range yang dihasilkan di sini pun cukup luas. Oke, kurang lebih seperti ini hasil di mode kamera. Sekarang kita coba berpindah objek, masih di mode kamera ya cuy. Oke, kita kembali terlebih dahulu dan langsung kita coba ke objek jalan ini, kita shoot. Oke, baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, proses sangat cepat dan kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, untuk warna hijaunya di sini tidak over saturasi sama sekali. Dan ini saya review di sore hari sekitar jam 5-an dan inilah dia hasilnya. Benar-benar detail. Setelah kita zoom seperti ini pun detail yang dihasilkan cukup baik dan jelas. Dan bisa kalian lihat di sini untuk warna hijaunya itu tidak over saturasi sama sekali ya cuy. Benar-benar natural dan bisa kalian lihat di sini juga untuk warna langitnya itu birunya pun tidak over saturasi. Oke, kurang lebih seperti ini hasilnya. Sekarang kita coba di mode potretnya. Oke, sekarang kita coba lihat rinciannya dan kurang lebih seperti ini rinciannya. Langsung saja kita coba, kita tap, langsung kita shoot. Oke, baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke coy, proses sangat cepat selesai dan kurang lebih seperti ini hasilnya. Wow, bener-bener keren sekali coy. Tone yang dihasilkan di config ini tuh tidak terlalu over saturasi dan tidak berlebihan ya untuk kontras dan detailnya. Untuk warna kulit pun di sini cukup aman sekali ya cuy, tidak merah dan tidak pucat, sangat pas. Dan untuk bokeh yang dihasilkan di config Orthodox ini bener-bener rapi dan smooth ya cuy. Bisa kalian lihat di sini untuk bokehnya itu bener-bener rapi dan detail. Oke, baiklah, kurang lebih seperti ini hasilnya di mode potret. Sekarang kita coba pindah objek atau pindah posisi, masih di mode potret ya cuy. Oke, kita kembali terlebih dahulu dan langsung saja kita fokuskan seperti ini. Oke, kita shoot sedikit dari bawah ya. Oke, kita fokuskan, langsung saja kita shoot. Oke, baik cuy, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, proses selesai dan kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, bener-bener keren sekali untuk hasilnya, natural dan cerah ya, karena kita mendapatkan posisi yang searah dengan matahari sehingga bisa menghasilkan foto yang cerah seperti ini. Dan untuk bokehnya di sini masih konsisten ya cuy, walaupun di belakang sana cukup ramai untuk objeknya, namun bokehnya ini bener-bener rapi dan smooth. Untuk detailnya pun cukup baik dan untuk warna kulit lagi dan lagi masih aman ya, walaupun kita berhadapan langsung ke arah sinar matahari, namun warna kulitnya tidak memerah. Sekarang kita coba di kamera ultra wide-nya. Oke, sekarang kita sudah berada di kamera ultrawide. Langsung saja kita coba, kita lihat rinciannya ya, kurang lebih seperti ini. Dan kita coba ke objek random saja. Oke, baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, proses sangat cepat dan kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, untuk detail yang dihasilkan di config Orthodox ini di kamera ultrawide ini sudah cukup baik sekali. Di device saya itu kamera ultrawide-nya berukuran 8 megapiksel. Namun kualitas gambar yang dihasilkan di config Orthodox ini benar-benar keren sekali, setara dengan 13 megapiksel ya cuy. Oke, kurang lebih seperti ini hasilnya. Sekarang kita coba di mode potretnya cuy. Oke, kita geser ke mode potret dan kita lihat rinciannya kurang lebih seperti ini, sama seperti yang tadi ya di main kameranya. Langsung saja kita fokuskan seperti ini dan kita shoot. Oke, 1 2 3 dan kita tunggu hasilnya cuy.
Oke, proses sangat cepat dan kurang lebih seperti ini hasilnya. Wow, benar-benar keren sekali. Tidak ada perbedaan di kamera utama dan ultrawide-nya, cuy. Untuk bokehnya di sini benar-benar konsisten di kamera utama dan kamera ultrawide-nya itu benar-benar rapi dan fokus ya, cuy. Dan untuk rona kulitnya pun di sini di kamera ultrawide masih aman dan natural. Oke, kurang lebih seperti ini hasilnya untuk config orthodox. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini review config terbaru dari saya di KiCam LMC 8.4 by Hasli. Buat kalian yang baru saja bergabung di video ini atau baru saja menonton video ini, jangan lupa kalian subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.